warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriana, NPM 1711010217. Saya di sini akan membuat video praktikum pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Dr. Sunarto, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Alhamdulillah, berarti kita semua diberi kesehatan oleh Allah untuk menuntut ilmu ya. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Iman pada Rasul. Nah, iman kepada Rasul. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mukjizat Allah dan kejadian yang luar biasa, yakni karomah, maunah, dan irhas. Sebelumnya ada yang tahu nggak mukjizat itu apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama. Mukjizat berasal dari bahasa Arab mu'zizah yang berarti melemahkan atau menjadikan sesuatu tidak mampu. Mukjizat sendiri secara istilah berarti kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang rasul untuk membuktikan kenabiannya. Lalu mukjizat sendiri dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 4. Boleh dibacakan, Tika? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadlat a'naqahum laha khadi'in. Yang artinya, jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 4. Nah, tujuan dari mukjizat itu sendiri adalah untuk membuktikan dari kenabian seorang rasul. Lalu kita akan bahas mengenai mukjizat yang terjadi pada nabi dan rasul. Yang pertama, ada yang tahu nggak mukjizat pada nabi itu apa? LKS-nya sambil dilihat ya. Mukjizat pada Nabi Ibrahim itu apa? Tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nah, ya. Jadi, salah satu mukjizat yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah tubuhnya tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ketika itu, api yang dibakarkan kepada Nabi Ibrahim malah justru terasa dingin. Lalu yang kedua, mukjizat yang terjadi pada Nabi siapa di LKS? Coba dilihat. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa. Imas, apa mukjizat Nabi Musa? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus untuk menyeru Bani Israel agar beriman kepada Allah. Dakwahnya ditentang oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir tersebut melemparkan tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka dan menjelma menjadi ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat yang biasanya digunakan untuk mengembala kambingnya. Nah, mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa pada saat itu adalah tongkat beliau dapat berubah menjadi ular. Lalu yang ketiga adalah mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad, yakni yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad
sebagai petunjuk umatnya. Lalu yang kedua, celah-celah dari beliau dapat memancarkan air yang diminum oleh para sahabatnya pada waktu itu. Lalu yang ketiga, mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj atau perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh yang ditempuh dalam waktu semalam saja. Lalu yang ketiga, mukjizat yang dialami oleh Nabi Isa. Apa, Tika? Mukjizat yang dialami Nabi Isa alaihissalam yang pertama adalah membuat burung dari tanah dan benar-benar hidup atas izin Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat lagi. Yang ketiga, menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Iya, benar. Sampai di sini sudah paham pengertian mukjizat itu apa? Kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi dan Rasul. Lalu kita akan bahas yang kedua, yakni karomah. Karomah berasal dari bahasa Arab yang berarti kemuliaan. Karomah sendiri secara istilah adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada wali-wali Allah atau waliullah. Contohnya karomah yang dialami oleh Siti Maryam, yang mana di mihrabnya adalah selalu tersedia makanan. Pada saat itu Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana datangnya makanan ini?" Lalu Maryam menjawab, "Makanan ini adalah datangnya atau turunnya dari Allah." Lalu yang ketiga adalah ma'unah. Ma'unah merupakan kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia biasa. Manusia biasa yang di sini maksudnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Contohnya misalkan ketika terjadi banjir yang sangat luar biasa, yang secara logika kita tidak selamat, tetapi atas izin Allah kita diselamatkan, itu dinamakan dengan Ma'unah. ya, ma'unah. Lalu yang terakhir adalah irhas. Irhas adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul pada waktu kecil. Jadi kejadian itu sudah dialami oleh calon Nabi. Misalkan contohnya Nabi Muhammad yang selalu dinaungi awan pada saat kecil. Ada lagi di AKS? Contoh dari irhas? Pada saat masih bayi, Nabi Isa dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Nah, itu merupakan kejadian yang dialami oleh Nabi pada waktu kecil. Lalu kita akan belajar tentang apa sih hikmah dari mukjizat dan kejadian-kejadian lainnya. Imas, boleh dibacakan? Yang pertama adalah melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Nah, jadi hikmah mukjizat adalah untuk memperkuat keyakinan orang-orang yang melecehkan atau yang tidak yakin terhadap keyakinan yang dibawa oleh Rasul itu sendiri. Lalu hikmah dari karomah, ma'unah, dan irhas itu apa, Tika? Yang pertama, mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, iya. Hikmah dari karomah, ma'unah, dan irhas adalah kita harus selalu percaya bahwasanya ada pertolongan Allah ketika kita berada dalam kesulitan. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, Ibu ingin mengevaluasi materi yang telah kita pelajari. Di sini Ibu ada kartu tugas kalian. Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2.
Kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 2 dan sebaliknya kelompok 2 memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Ngerti? Ngerti, Bu. Ibu. Nah, Ibu beri waktu 1 menit ya untuk mengerjakan. Sudah? Ya, Bu. Ya, kelompok 1, silakan maju ke depan. Coba dibacakan pertanyaan yang di sini, maju ke depan. Silakan dibacakan pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan perbedaan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Jawabannya? Mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada nabi dan rasul yang bertujuan untuk membuktikan kenabian. Karomah merupakan kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Maunah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Irhas merupakan kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa pada diri calon nabi ketika kecil. Benar, kelompok 2? Benar, Bu. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2, maju. Hikmah, karomah, maunah, dan irhas. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang selanjutnya, sebutkan hikmah dari mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Hikmah mukjizat. Yang pertama, melemahkan dan mengalahkan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Yang kedua, memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Ya. Benar kelompok 1? Benar, Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, kita ulas kembali ya. Mukjizat itu tadi apa? Kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada nabi dan rasul yang bertujuan untuk membuktikan kenabian. Ya. Lalu karomah? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Ya, maunah? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Ya, yang terakhir irhas? Kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa pada diri calon nabi ketika kecil. Ya, alhamdulillah kalian semua telah paham ya. Motivasi hari ini untuk kalian adalah bahwasanya kita harus yakin dan percaya bahwasanya ketika kita mengalami kesulitan oleh Allah, kita akan selalu ditolong. Nah, untuk minggu depan silakan dipelajari LKS-nya di halaman 70. Lalu di situ kan ada soal pilihan ganda, kalian kerjakan. Nah, lalu minggu depan akan kita bahas ya. Ya, Bu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi siang hari ini, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wasri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.